Kali ini saya akan berbagi tentang urutan bakat saya, mulai dari yang terkuat dan 7 yang terendah. Seperti ini. Dimulai dari connectedness. Jadi connectedness ini adalah secara alami mudah untuk menghubungkan suatu kejadian dengan kejadian yang lain. Everything happens for a reason. Alhamdulillah nggak sulit bagi saya ketika saya menghadapi sesuatu, kemudian mudah untuk saya memaknainya. Dilanjut dengan bakat communication, ini emang udah kelihatan banget di salah satu edisi podcast saya, bahkan cerita tentang gimana puzzle saya dari sejak kecil sampai detik ini yang menunjukkan betapa communication saya ini emang orang bisa nggak usah ikut tes bakat udah bisa nebak saya itu kayak gimana. Dilanjut dengan bakat komen ini adalah kemampuan untuk dengan mudah mempertegas sesuatu, pengen segalanya itu clear gitu ya. Jadi bahasa Jawanya mungkin kayak dep-depan gitu ya. Saya berani untuk berhadapan dengan orang demi untuk menjelaskan atau memperjelas sesuatu. Yang berikutnya adalah developer ini kemampuan untuk bahagia gitu ya, senang ketika melihat orang menjadi lebih baik, bertumbuh, bahagia bisa bantu orang untuk ada di proses seperti itu. Terus ada bakat empati, ini kayak menunjang banget ya. Jadi saling terkait. Ketika saya bisa mudah untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, apalagi saya dokter, jadi seringkali tuh kayak pasien udah berhadapan dengan pasien yang nggak mampu, dengan penyakit yang agak complicated, itu begitu pasiennya udah keluar dari meja praktek saya gitu, dari ruangan klinik saya, itu saya bisa sampai kepikiran gitu ya, beberapa jam kemudian itu pasien nanti bayarnya pakai apa ya, beli obatnya kayak gimana ya gitu. Itu saya gitu. Jadi Masya Allah ya. Dan ini akhirnya saya optimasi untuk saya hubungkan dengan kekuatan bakat yang sebelumnya, yaitu communication, developer, connectedness. Itu membuat akhirnya ketika saya merenung, saya mendapatkan sebuah kompilasi aktivitas yang ternyata itu bikin saya enjoy banget, yaitu ketika saya bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, kemudian saya membantunya, mengkomunikasikannya sehingga pesan saya bisa sangat dirasakan, bahkan kena banget gitu ya kepada orang yang saya ajak bicara. Ada lagi bakat relator tuh bagaimana saya mudah sekali untuk terhubung dengan orang lain, bersahabat, dekat dengan orang lain. Ada lagi bakat activator, nah ini dia, ini yang rasanya kayak meletup-letup banget ya. Ditambah sebenarnya kalau mau geser ke bawah sedikit, ada responsibility tentang bertanggung jawab. Ngerasa kayak kalau ada apa-apa itu ya saya punya tanggung jawab untuk itu gitu ya. Sederhananya itu kalau saya renungin lagi tuh ya, saya paling nggak bisaan kalau ada WhatsApp dan belum terjawab, terutama untuk orang-orang yang dekat dan memang membutuhkan ya, itu kayak rasanya pengen harus dibales gitu. Dan ada bakat ideation, ini juga yang akhirnya kerasa saling terkait, saling tarik-menarik dengan bakat activator saya gitu. Mudah sekali tercetus ide, terutama kalau lagi nyetir sendirian atau naik sepeda motor sendirian, itu tiba-tiba ada ide atau hanya butuh merenung sebentar gitu, tiba-tiba gimana kalau gini, gimana kalau begini gitu ya. Jadi apalagi kena istilahnya bensinnya tuh ada bakat activator tadi, itu rasanya kayak yang ada ide ini langsung pengen jalan, ada kebersit ada kebersit gagasan tuh pengen langsung segera direalisasiin gitu ya. Nah ini terbukti dengan beberapa produk-produk yang saya hadirkan, seperti podcast, terus ada kemarin carousel lagi hits, ya belajar sedikit kemudian bikin, ya lumayan responnya ternyata banyak yang suka, di reshare dan segala macam. Terus ada Diasania Official, itu akun YouTube. Cuma yang menjadi tantangannya adalah di bakat yang lain yang saya rendah, yang saya lemah adalah di fokus dan disiplin. Ini yang membuat saya akhirnya tidak bisa ajak bikin produk-produk itu. Salah satu cara untuk mensiasatinya adalah mencari partner gitu. Itu kerasa banget buat saya. Misalnya saya punya project, saya butuh ada yang mengingatkan, ayo San, podcastnya kapan keluar lagi, apalagi itu dibutuhin atau ditunggu-tunggu gitu ya untuk ngejalanin project itu. Nah, ada satu lagi yang paling parah nih ya, deliberatif. Ini ya bakatnya udah ndelosor banget ya. Deliberatif itu
kewaspadaan. Saya parah banget, bener, di satu sisi activator, makanya activator tinggi, deliberator rendah, itu bisa dibayangin kayak gimana ya. Jadi kalau misalnya bikin project tuh pengen yang, wes ayo dong budal, ayo dong melaku gitu kan. Ayo gimana? Meskipun yang lainnya, tim yang lainnya mengkhawatirkan, loh kan pembicaranya belum jelas, loh kan tempatnya belum fix dan segala macam. Itu nggak, kayak serasa kayak nggak masuk di nalar saya. Udah yang penting jalan aja dulu gitu. Toh nanti akan dimudahkan sama Allah tuh kan, connectorsnya masuk lagi gitu. Nah, deliberative ini saya dapatkan kekuatannya di suami saya. Makanya salah satu mensiasatinya adalah, ya alhamdulillah Allah pertemukan dengan pendamping hidup yang deliberatifnya cukup tinggi. Maka ketika saya punya project, saya punya ide, saya biasanya mengkomunikasikan, lagi-lagi kena bakat komunikasi saya, kepada suami saya. Dari situ nanti ada komentar-komentar atau respon dari beliau yang membuat saya akhirnya berpikir. Respon dari seorang yang deliberatifnya tinggi. Jadi misalnya kayak, nggak apa-apa tak itu, emang kayak gitu nggak nyakitin dia ya? Atau udah diukur ya ininya ya, keuangannya, kayak gitu-gitu. Jadi berupa pertanyaan-pertanyaan, tapi itu cukup membuat saya akhirnya ya mengerem activator saya inilah gitu ya, biar lebih bijak begitu. Terus ada restoratif, ini saya juga lemah, jadi ini semacam kemampuan untuk memperbaiki gitu ya. Jadi kalau sederhananya saya tuh kalau ada barang rusak, ya alhamdulillah Allah kasih rezeki untuk bisa beli baru gitu ya. Nggak pusing untuk coba diutak-atik gitu ya, atau dicoba-coba gitu. Saya mendingan untuk kerjaan yang lain lah kayak gitu. Ada juga yang saya rendah adalah futuristik. Jadi saya kurang bisa untuk berpikir jauh ke depan, yang jauh banget gitu ya, yang sampai belum pernah kebayang oleh orang-orang lain, tuh saya lemah di situ. Ide-ide saya mungkin ideation yang kecil-kecil, yang beragam gitu ya, yang tiba-tiba muncul seperti itu. Terus kalau yang analytical, saya juga rendah, menganalisis sampai dalam kenapa ini terjadi. Itu saya butuh diskusi ya, untuk bisa menganalisis, saya butuh diskusi. Self assurance saya rendah, itu juga terkait dengan kepercayaan diri, bukan tentang konfidensial ya, tapi lebih ke yakin dengan keputusan diri. Itu saya agak bermasalah di situ, dan ini kebantu banget ketika saya sharing ya dengan suami atau rekan dalam komunitas. Itu saya biasanya kalau ada apa-apa suka sharing, dan menurut kamu ini bener gak ya, saya butuh diteguhkan untuk hal-hal seperti itu. Competition saya juga rendah, karena saya senangnya ngerjainnya bareng-bareng kayak gitu ya. Saya senangnya kerja tim gitu. Jadi kalau kompetisi emang lemah banget. Akhirnya saya menyadari ya, ketika kita mengerti kekuatan dan kelemahan kita, itu membuat kita menjadi lebih relax dan stay optimis. Relax bukan berarti membiarkan kelemahan kita itu begitu saja, tapi ada tagline yang saya suka dalam komunitas ini adalah fokus pada kekuatan dan siasati kelemahan. Kata siasati kelemahan ini yang saya benar-benar harus menghadirkan terus-menerus, agar kelemahan itu tidak membuat kita menjadi semakin terpuruk, kelemahan itu tidak sampai merugikan orang lain. Mind frame berpikirnya begitu. Sementara ini dengan peran saya sebagai dokter, benar-benar ngerasain banget bahwa ternyata yang sangat-sangat bikin saya enjoy adalah ketika ada pasien yang bukan sekadar batuk pilek, tapi justru ketika ada seorang pasien yang mengeluhkan hidupnya, ini pernah terjadi ya, jadi mengeluhkan tentang anaknya yang mau bunuh diri. Dan adanya pasien seperti itu membuat saya akhirnya bisa menghubung-hubungkan kejadian satu dengan kejadian yang lain, kemudian dengan kekuatan komunikasi saya. Bahkan ada komennya yang membuat saya akhirnya memotivasi dan menyarankan pasien gitu ya, untuk kalau bisa Bapak kayak gini Pak, nggak bisa kayak gitu. Itu sebenarnya harusnya dokter kan nggak sampai se ekstrim itu, tapi karena itu kompilasi kekuatan saya, sampai akhirnya membuat saya bisa melakukan itu. Dan bukti bahwa saya enjoy melakukannya, karena saya bisa melakukannya bisa sampai lebih dari setengah jam, baru saya sadari ketika pasien pulang dan saya melihat ternyata udah segitu lamanya berbincang dengan pasien, yang sebenarnya batasan seorang dokter umum mungkin bisa jadi tidak sejauh itu, tapi ya itulah yang terjadi. Dan tidak jarang setelah saya juga ngisi seminar atau sharing, itu biasanya banyak yang japri untuk pendalaman kasus dan segala macam. Itu the journey, dan tidak pernah ada kata berhenti untuk semakin menemukan diri. Tentunya dengan memohon kepada Allah, meminta petunjuknya, sampai akhirnya sama Allah dihantarkan pada sebaik-baiknya peran, sebelum akhirnya kita menghadap kepada sang pemilik jiwa ini. Semoga Allah mudahkan selalu, menemukan semakin banyak kekuatan
dan apa rahasia-rahasia kekuatan saya di balik pecintaan diri ini. Semoga menjadi persembahan terbaik akhirnya untuk Allah, Allah Tuhan semesta alam. Begitu, semoga sharing ini mampu membuka cakrawala berpikir betapa ternyata Allah begitu mencintai kita dengan menginstall kita secara gratis kekuatan-kekuatan itu di dalam diri kita masing-masing. Percayalah bahwa kekuatan itu ada. Tinggal seberapa maunya kita untuk hari demi hari berproses untuk mengenali diri. Mengenali Allah Sang Pencipta yang dengannya terbuka tabir demi tabirnya dan akhirnya tidak ada kata-kata lain selain syukur. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.